kelompok kemarin. Hari ini akan presentasi yaitu dari kelompok 5. Waktu dan tempat kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai apa sih tanaman organik. Tanaman organik ini adalah tanaman yang menggunakan bahan-bahan tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Sampai sini teman-teman paham tentang tanaman organik, yang dimana tanaman ini merupakan tanaman alamiah yang dimana tanpa ada campur tangan bahan-bahan kimia lainnya. Jadi kayak di sini digunakan pemanfaatan bahan-bahan yang ada seperti pupuk hewan, pupuk kandang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh tentang tanaman organik yang saya akan melanjutkan materi dari saudari Rifani, yaitu beras organik. Teman-teman, pastinya kita tidak terlalu asing lagi dengan kata beras organik. Beras organik yang dihasilkan melalui budidaya organik. Kandungan nitrat dalam sayuran dan buah organik diketahui 25% lebih rendah dari yang non organik. Hal tersebut membuat sayuran organik layak dikonsumsi dan menyehatkan. Buah organik. Buah organik sendiri merupakan buah yang dihasilkan dari sistem pertanian organik, yaitu dengan cara menerapkan keseimbangan. Itulah tadi presentasi dari teman-teman kita kelompok 5. Nah, baik, akan saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mungkin masih merasa bingung atau di sini saya ingin bertanya. Tadi kamu hanya menjelaskan tentang beras organik, buah-buah organik, sayur-sayuran organik. Nah, di sini saya mau bertanya, kira-kira contoh-contoh sayuran-sayuran apa serta buah-buahan apa yang bisa ditanam di wilayah pesisir? Nah, teman-teman, saya harap untuk tetap diam karena saudari Rifani akan menjawab pertanyaan dari saudari Marta. Silakan. Terima kasih moderator, dan terima kasih atas pertanyaan dari saudari Marta yang menanyakan kira-kira contoh buah dan tanaman apa sih yang dapat dibudidayakan atau ditanam di wilayah pesisir. Yang saya berikan contoh untuk sayur-sayur mayang seperti cabai atau biasa kita kenal dengan rica. Nah, karena kita tahu bahwa di wilayah pesisir itu memiliki lahan atau tanah yang tidak sama dengan kita di wilayah pedesaan. Mereka itu lebih banyak kayak pasir-pasir seperti itu. Jadi tidak memungkinkan untuk menanam langsung di tanah. Karena tanah mereka itu berbeda dengan tanah kita di wilayah pesisir. Maka dari itu, contohnya itu kita menanam cabai di polybag. Kamu kayak tahu polybag? Di saudari Sandriana akan mengajukan pertanyaan. Saya ajak teman-teman untuk tetap diam. Silakan. Baik, pertanyaannya adalah kendala-kendala apa saja yang terjadi pada petani dalam meningkatkan ekonomi dari bertani Di wilayah pesisir. Ya, yang pertanyaan Sandriana yang dimana pertanyaannya ya kira-kira apa saja sih kendala yang dialami para petani yang bertempat di wilayah pesisir. Menurut hal yang saya amati secara nyata di wilayah pesisir di beberapa daerah di Kabupaten Toli, salah satu kendala utama itu yakni kurangnya lahan. Kenapa demikian? Contohnya di Laos, di mana Laos itu termasuk wilayah padat penduduk, yang dimana rumah itu saling berhimpitan satu sama lain sehingga lahan untuk petani bisa membudidayakan tanaman itu kurang. Maka dari itu tadi yang saya katakan, menanam cabai di polybag itu menjadi salah satu upaya untuk menangani masalah itu, yang dimana kita bisa menanam cabai itu di salah satu pinggir rumah, misalnya di depan rumah ataupun di belakang. Presentasi dari kelompok 5, saya selaku moderator. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Demikian presentasi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.